Iya, betul. Sekelas Felix Xiao yang katanya paling cerdas. Ya. Oh ya, Felix Xiao. Dia yang katanya paling cerdas. Dia bilang apa coba? Dalam bahasa Ibrani, Yesus itu adalah Isa. Sebenarnya gini loh Bun, kalau mereka tuh keluar-keluar, kita tuh malah kasihan ya liatnya ya. Betul, yang kasihan tuh jemaatnya, umatnya itu yang kasihan. Yang nggak ngerti ya kan. Betul. Dibilang, oh luar biasa Kainama. Oh iya. Yang lucu dia, kamu pernah tahu YouTube-nya yang dia lagi khotbah di masjid, ya kan? Terus tentang sok-sokan bahasa Ibrani, bahasa Alkitab, datang Pak Gracia Pelo. Oh ada Pak ada di YouTube datang. Oh. Pak Gracia Pelo datang, didatengin sama Pak Gracia Pelo, langsung diajak debat di situ sama Pak Gracia Pelo. Dia bilang Tuhan di dalam Islam tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, aku tantang waktu itu, aku bikin counter attack masalah Wahyu 22 ayat 13. Aku bilang, coba carikan dalilnya di dalam Al-Quran atau hadis atau apapun itu yang menyatakan bahwa Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Karena di Quran surat Al-Hadid ayat 3 dikatakan wal awwal wal akhir waz zahir wal batin. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang mengetahui segala sesuatu. Artinya siapa yang Tuhan yang awal dan yang akhir, yang kelihatan dan juga yang ruh? Siapa coba? Nah, dia mau lawan itu. Sedangkan di 99 Asmaul Husna itu yang ke-73 sama 74 itu al-awwal dan al-akhir. Ayo, mau kemana? Maka aku bilang, Kainama, kamu menistakan Al-Quran dan menistakan Allahmu. Iya dong. Mungkin dia belum baca itu Bun. Nah, sudah jadi Islam bertahun-tahun, masa nggak baca itu? Ya bisa jadi kan, nggak tahu kita dia kan, dia ngaku-ngaku begitu. Dari narasinya aja nggak ada yang sehat. Dia ya, Alkitab dia gak ngerti, Al-Quran tambah gak paham. Ya untuk info ya teman-teman, ini bundaku ini seorang murtadin. Dia mengerti bahasa Arab, dia mengerti kitab suci sebelumnya, dia tahu itu kitabnya itu, gitu. Jadi dan bundaku ini udah melayani udah lama banget di YouTube. Nah, jadi salah satu yang nge-counter si Yohannya tadi itu, yang bilang si Yohannya itu, ya ini, bunda ini. Gitu loh. Ada dulu yang udah meninggal, kitab Yesemia. Nah, itu ada juga. Lucu-lucu. Dulu tuh di YouTube itu banyak yang lucu-lucu. Nah, ada tuh Galatia jadi kitab Galilea. Kitab Galileo. Galileo itu nama daerah loh. Iya. Terus dia bilang Tesalonika, Tesamonika. Lawak Laura. Tesamonika. Ada kitab kelurahan, maksud dia kitab keluaran. Dia bilang itu kitab kelurahan. Ya. Itu ingat, waktu itu ada Bu Sofi, ada sang penggugat, kita ngakak bareng. Itu di YouTube itu. Apa nggak malu mereka itu, lucu-lucu. Kalau yang di Komal ada tuh, dia bilang, coba kalian buka apa Injil Pontius Pilatus 9 ayat 14. Wah, kita semua ketawa ngakak. Pontius Pilatus. Sejak kapan Pontius Pilatus jadi rasul ya? Enggak, kitab katanya Injil Pontius Pilatus 9 ayat 14. Ya Tuhan. Ya begitulah kualitas mereka. Ya makanya sebenarnya gini loh Bun, kalau mereka tuh keluar-keluar, kita tuh malah kasihan ya liatnya ya. Betul, yang kasihan tuh jemaatnya, umatnya itu yang kasihan. Yang nggak ngerti ya kan. Betul, dibilang oh luar biasa Kainama. Oh iya. Yang lucu dia, kamu pernah tahu YouTube-nya yang dia
lagi khotbah di masjid, ya kan? Ya. Terus tentang sok-sokan bahasa Ibrani, bahasa Alkitab, datang Pak Gracia Pelo. Oh, ada Pak Ada di YouTube. datang. Oh. Pak Gracia Pelo datang. Didatengin sama Pak Gracia Pelo. Langsung diajak debat di situ sama Pak Gracia Pelo tentang bahasa Ibrani. Itu yang kamu baca salah, keliru. Sejak saat itu dia nggak pernah lagi diundang di masjid-masjid di Malang. Ya ampun. Langsung datang, nanti aku kasih link YouTube-nya. Kamu pasti ketawa liatnya. Tapi memang yang walap-walap itu tuh nggak ada yang ini loh, nggak ada yang cerdas. Iya, betul. Sekelas Felix Xiao yang katanya paling cerdas. Ya. Oh ya, Felix Xiao. Dia Yang katanya paling cerdas. Nah. Dia bilang apa coba? Dalam bahasa Ibrani Yesus itu adalah Isa. Itu minta sama Son of Seraphim videonya. Kamu pasti ngakak. Aduh. Yesus bahasa Ibrani Isa. Bisa gitu. Aku kayaknya ada deh, bentar ya, aku simpan itu. Padahal dalam bahasa Ibrani ya Yehoshua. Ya ampun. Yesus Amasia. Ya Yeshua kan? Iya. Shalom juga anak kecil. Kamu kalau dengar mualaf, ada lagi mualaf yang katanya cewek yang cerdas. Oh, Tahu nggak? si Jesslyn ya? Yang 7 kali baptis. Berganti pelayanan, misalnya dia tadinya apa WL, Penyembah terus tertinggi. mau jadi baptis, mau jadi pemain piano, baptis dulu. Sampai merah muka Elia. Serius, itu di YouTube, di podcast. Iya kan, dia bilang baptis lagi. Bunda lihat nggak podcastnya si Juma sama si Ari Untung? Juma bilang begini. Itu. Juma bilang begini. Untuk pertama kalinya lah di Antioquia lah, untuk pertama kalinya murid-murid Paulus disebut Kristen. Ditambahinya Paulus itu loh, di situ loh. Ditambah. Ya ampun. Nggak ada yang bener kalian ini, pikirku. Kalau mengedukasi orang tuh minimal jangan ngarang gitu loh. Dia baca Alkitab tapi Al-Quran nggak ngerti. Lazuma kan takut banget sama aku. Begitu aku naik, aku aja bahasa Arab, dia buta. Langsung panik. Makanya langsung dia dengan jujur dia bilang, saya tidak bisa bahasa Arab. Mampus kau. tapi gaya patentengan. Gayanya lucu loh. Aku suka ngakak-ngakak lihat kelakuan mualaf ini. Tadi mana? Jesslyn bilang sebenarnya perjamuan kudus itu adalah suatu hal yang haram di kekristenan. Tahu dia ngambil apa? Imamat 9 ayat berapa itu? Yang masalah. Imamat 9 ayat 10 coba. Imamat 9 ayat 10 kalau nggak salah. Imamat 9 ayat 10. Iya, atau Imamat 10 ayat 9, aku lupa antara itu deh. Itulah kan, Juma ngomongin Tuhan Yesus di podcastnya si Ari Untung, nggak ada yang demo. Waktu aku ngomongin Isa dan Yesus aja di Dr. Richard, demo. Padahal masalah Ratu Entok itu sebenarnya kan yang ngadu bukan apologet. Ya memang bukan. Imamat berapa, Bun? Imamat 10 ayat 9 coba. Imamat 10 ayat 9. Coba. Jangan engkau minum anggur atau minuman itu ya, keras, engkau serta anak-anakmu ketika kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itu yang katanya anggur perjamuan kudus. Anggur perjamuan kudus itu bukan yang ada alkoholnya itu loh. Enggak, di situ kan jelas itu membahas tentang apa, Elia? Coba lihat perikopnya atau apa itu. Itu larangan minum bagi imam. Nah iya, itu kan bukan yang beralkohol. Iya makanya.
Nah dia ambil di situ, comotnya di situ. Terus dia bilang nama baptis saya itu banyak, salah satunya Esmeralda. Dalam hatiku, ku bilang nih mamanya kebanyakan nonton telenovela. Iya. Aduh, itulah ya. Maksudnya kita ngomong begitu tuh biar kalian tahu tuh kualitas-kualitas yang ngomong. Adalah yang 7 kali baptis, adalah yang pernah katanya dapat gelar di Vatikan, di Roma. Ada anak kardinal katanya. Ada anak kardinal. Baru tahu aku kardinal tuh punya anak. Boleh menikah, punya anak. Padahal kardinal tuh nggak bisa punya anak loh, karena dia nggak kawin kan. Betul. Dan masalahnya banyak yang percaya. Yang percaya ini loh, banyak banget yang percaya. Iya aja, aja. Yang penting ya gitulah, aman gitu. Terima kasih Pak Herianto. Iya, di lucu-lucuan orang-orang ini kalau lihat. Tapi ya kita jujur ya, tidak menutup kemungkinan yang murtadin juga banyak yang lawak-lawak ya, yang lucu-lucu banyak. Ya kita tidak menutup kemungkinan. Cuman kalau di kita, kalau sudah ketahuan bohong, udah nggak dikasih panggung. Kalau di mereka semakin berbohong, semakin dikasih panggung. Itu masalahnya. Iya sih. Padahal kayak nama itu udah banyak banget blundernya kan, tapi tetap aja kan. Betul. Ya gitu lah ya. Itulah teman-teman, seluk-beluk apologet ini kalian harus tahu. Ya mungkin kalian waktu dengerin mereka ngomong gitu, ya nggak mau respon apa segala macam. Padahal itu salah banget apa yang mereka sampaikan itu. Gitu. Tapi lucu-lucu. Kayak gitu. Mungkin nanti aku bisa ketemu Elia suatu saat nanti katanya. Kenapa mau kasih aku racun? Tolong. Nanti aku kayak itu. Mati diracun. Oh banyak loh yang mati diracun. Banyak loh. Kita kan nggak sebut oknum. Kita kan nggak sebut nama kan. Kemarin waktu aku dulu waktu kecil, tikus di ladang itu dimusnahkan karena aku kan dengan racun tikus kan. Gitu. Bingung nonton orang joget dulu lah. Tontonlah sana joget berikut. Kau ikutlah joget sana. Nih BAB nih. Ngapain mampir sini BAB nih? Kenapa BAB? Oh. Nah tuh Elia doan Pak kambing gak? Jangan diskusi sesama karena Anda yang benar. Yuk sama debater muslim. Enggak lah Pak, kalian udah debat sama kami mau cari koin kan? Memanfaatkan kami kan, cari koin kan, biar bisa ini beli itu ya kan. Jangan gitu. Kita udah tahu kualitasnya begitu, ngapain dibetin? Iya, kan orang-orang bilang mu'alaf tuh pasti cerdas. Belum pernah ketemu mu'alaf yang cerdas aku. Aku pun nggak pernah ketemu yang cerdas. Kalau dibilang pun cerdasnya entah dari mana. Kayak si Jesslyn itulah kan. Dia sok-sokan campurin apa bahasa Cina lah, bahasa Indonesia lah, biar kelihatan keren. Tapi logikanya rancu. Masa dia bilang gini, kalau terjemahan aja udah salah, apalagi aslinya. Padahal kalau asli udah salah, pasti terjemahannya pasti salah kan? Betul. Ini kalau terjemahannya udah salah, apalagi aslinya, dia bilang gitu. Kita balik lagi di Al-Qur'annya itu aslinya udah salah, banyak yang salah. Baru 11 ayat aku kupas sudah kelojotan mereka. Nah, banyak yang salah. Mereka nggak ada yang gugat itu, Bun. Apa? Mereka nggak ada yang aku cerita itu sampai dipanggil itu. Oh iya. 11 ayat, satu ayat yang mereka apa namanya kritik dan yang mereka laporkan. Lah berarti 10 ayat yang lainnya mereka mengiyakan dong. Iya. Lucu-lucu mereka ini. Jadi
nggak cuma memutarbalikkan Alkitab, tetapi membuat sejarah baru. Tuh, nih. Mualaf pintar terbukti. Terbuktinya di mana, Pak? Sampai di sini dulu, frasa ini dulu dipertanggungjawabkan. Terbuktinya di mana? Murtadin masuk oten urusan perut dan selangkangan karena Enggak juga. Bunda, saya tanya, Bun. Oh, Orang terkaya nomor 1 sampai nomor 10 di Republik ini orang apa, Bun? Oten lah. Yang paling sering bayar pajak tuh orang apa, Bun? Oten dong. Nah, lalu dituduhnya Aku balik lagi. Yang banyak korupsi siapa? Ya nggak tahu, aku nggak mau ngomong lah. Jujurlah, dunia ini membuktikan. Yang banyak melakukan pelecehan seksual siapa? Nggak tahu lah, Bun, nggak tahu lah. Kita balikkan aja, susah-susah amat. Iya, makanya jadi mereka bilang kita tuh jadi Kristen tuh karena miskin, ya ampun. Aku selamat siapa nih? Oke, terima kasih. Terus ini yang suka bikin kriminal di negara kita, nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh. Kita ngambil yang di negara kita aja lah. Tengoklah provinsi negara yang paling hancur di dunia ini. Orang apa itu? Pakai undang-undang apa dia? Nggak tahu. Ayo, nggak usah lah. Nggak tahu lah. Undang-undang syariat dunia dia pakai. Kan makanya kalau ada yang aneh-aneh di sini kita lempar aja ke Yaman. Nanti kena angin Yaman. Enggak lah. Jangan begitu kampungku. Oh iya, kampungnya. Gitu kebun. Nggak bisa gitu. Yang korupsi 271 T. Belum terbukti. Enggak, lagi 271 T itu bukan uang yang diambil. 271 T itu kerugian ekosistem lingkungan. Nah, inilah mereka ini nggak pernah baca. Nggak pernah baca. Iya. Apa kali nggak bisa baca? Lumpur Lapindo itu apa kabar? Hambalang apa kabar? Dari mana itu ya, Elia ya? Orang mana ya? Nggak tahu lah ya. Begitulah. Ya, pelecehan seksual banyak terjadi di Indonesia. Aku kemarin dapat salib loh, Bun, salib ortodoks. Mana? Dari mana? Wih, keren. Yang koptik aku yang gedenya belum sampai. Aku koleksi salib. Terus aku punya ikon-ikon Santo Michael. Oh, dari mana itu? Beli di mana? Dikasih. Orang-orang kasih. Tuh. Nah. Kapan lah? Aku tunggu pulang dulu lah ya, Bun. Kita ketemu ya. Iyalah. Aku harus terbang dulu lah ke apa? Oh, tanggal 20 ya. Soalnya aku nanti burakku mendarat di atas. Jadi agak harus apa? Karena dia di atas. Mendarat itu di bawah. Enggak, karena dia kan kakinya kan, kepalanya yang kuda atau apa yang kuda? Badannya yang kuda, kepalanya cewek. Oh iya gitu. Iya. Kan kuda itu identik dengan binatang seksi kan. Oh, kuda ya. Oh iya. Kepalanya kepala perempuan. Di rumahku sana ada lukisannya itu. Burak itu ya. Dijual, dibeli mahal itu lukisan. Terus itu nggak ada sayapnya, Bun? ada. Oh, ada. Nah, kalau kamu ke Israel nanti ada tour guide-nya. Mereka menceritakan tuh tentang Isra Mi'raj, tentang Buraq itu, dan mereka menceritakan dengan tertawa-tawa. Pastilah. Om ini mau apa ini? Pasti Ya, ada kan aneh itu. di situ kan Al-Aqsa berhadapan dengan Dome of the Rock. Terus sebelahnya Tembok Ratapan. Itu kan satu komplek.
Oh iya. Oh, berdekatan sekali tuh. Satu komplek tapi masuknya beda-beda pintu itu. Nah, dulu kan di belakang tembok ratapan itu kan, di sebalik itu kan ada dulu itu apa namanya, ruang maha suci yang sudah dihancurkan itu, yang sudah hancur itu. Iya, Rumah Kudus, Devir. Iya, ruang maha suci itu kan sudah hancur. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel nggak berani mereka masuk daerah situ, karena tempat itu dianggap paling suci. Yang boleh lewat di situ itu cuman para imam aja, rabi-rabi aja yang boleh ke situ. Jadi tempat di situ tidak dijamah mereka. Nah, itu dekat dengan Dome of the Rock. Di tengah-tengahnya antara Dome of the Rock sama Masjidil Aqsa. Nah, itu nanti apa namanya? Nah, kalau orang Islam bikin sejarah, Dome of the Rock itu orang Kristen nggak boleh masuk. Hanya orang-orang tertentu lah gitu ya boleh masuk. Orang Kristen Dome of the Rock itu Islam yang boleh masuk. Karena mereka mempercayai ada telapak kaki Nabi di situ ketika mau naik ke Sidratul Muntaha. Mau Isra Mi'raj itu naik ke langit itu loh. Oh. Nah, landasannya di situ. Terus ada sebuah tiang yang dekat ruang Maha Kudus itu. Nah, itu mereka percayai, orang Islam percayai itu adalah tempat parkirnya buruk. Yang mana itu? Di dekat ruang Maha Kudus itu, di dekat hancuran puing-puing ruang Maha Kudus itu. Itu ada kayak agak pilar gitu. Nah, orang Islam mempercayai sejarah mereka itu, katanya itu tempat parkirnya buruk, diikat di situ. Oh, jadi diikat juga ya, walaupun dari surga diikat. Nah, ya dia kan parkir dulu, mau bawa baginda naik ke atas. Nah, terus landasannya itu, pacuan landasannya itu di apa namanya, di Dome of the Rock. Rekam aja, orang sana tahu semua kok sejarah itu kok. Ya nggak apa-apa, nggak usah. Memang iya, itu aja sudah aku bahas kok di YouTube kok. Oh, di situ. Nah, iya, jadi mereka mempercayai itu. Dan itu orang-orang Israel tahu sejarah-sejarah ini kan, itu kan masih wilayah Palestina juga. Ya kan? Ya, jadi kalau orang-orang Israel sih ketawa-tawa aja dengan apa sejarah yang model begitu. Tapi lucunya orang-orang Palestina Islam ada yang nggak begitu percaya dengan sejarah itu, ada loh. Itu. Ya. Itu. Nah, kalau nanti kan kamu ke Mesir dulu tuh, naik ke Sinai. Nah, nanti naik ke Sinai itu kan ada loh batu itu loh, 10 perintah Allah ketika Musa mendapatkan 10 hukum itu ya. Nah, itu nanti di atas, di puncak sekali, jauh sekali naiknya Elia. Kalau dari bawah kita naik onta sampai ke ketinggian keberapa tuh aku lupa, ya kan, naik onta ke sana ke atas. Nah, terus ada parkiran lah istilahnya, itu kita bilang Starbucks. Ya warung-warung kecil orang-orang Baduy gitu. Nah, dari Starbucks itu kita naik lagi sekitar 750 langkah lagi ke atas. Agak terjal. Nah, kalau sampai di puncak itu ada musola di tempat dekat Loh Batu itu. Nantilah kita lihat ke sana. Wah, di situ. Berarti kalau misalnya Bait Allah itu jadi dibangun, berarti Dome of the Rock itu bakal nggak diadain dong? Ah, itu bisa jadi hancur kan nanti. Iya, kalau dibangun. Iya. Karena lokasinya memang di situ kan? Iya, orang di depan situ. Oke, depan-depanan Elia. Dome of the Rock, ruang Maha Kudus, depannya lagi ini Al-Aqsa, satu komplek. Dan Al-Aqsa itu untuk teman-teman tahu ya, yang jaga di situ itu tentara-tentara Israel dengan tentara-tentara Palestina. Dan mereka akur, kadang ngerokok bareng di depan itu Al-Aqsa. Dan akur-akur aja, aman-aman mereka. Berarti yang bilangin apa ini bermusuhan apa segala macam itu hoax. Nggak ada. Bayangin Elia, gereja Kabar Baik ya, gereja Palungan. Nah, di mana nanti
Ya, Nativity. Itu depannya itu masjid. Masjid Omar namanya. Jadi misalnya zuhur gitu kan, mereka kan di semua daerah Timur Tengah itu toa tuh nggak dipakai. Jadi kecil suaranya. Nggak ada toa-toaan. Jadi subuh itu kalau di waktu itu kan kita mampir di Yordan sama Mesir. Itu subuh nggak ada dengar suara toa. Nah, itu depannya Masjid Omar, yang jaga ya orang-orang Palestina itu. Mereka juga aja jual-jualan gitu. Jadi nanti misalnya nih, yang jaga gereja Nativity itu juga orang-orang Palestina juga banyak jaga di situ. Ya, karena di Palestina kan juga ada banyak orang Kristen kan? Banyak. Nah, ada jaga di situ. Terus juga kalau mereka penjaganya tuh pas waktunya sholat, mereka masuk ke masjid ya sholat biasa, gantian sama yang non muslim untuk jaga di situ. Orang berdekatan depan-depanan kok masjidnya itu. Nah, waktu aku ke sana kan pas pecah perang itu ya 23 Oktober tahun kemarin. Itu di beberapa hotel itu banyak sekali orang-orang pengungsi Palestina ditempatkan di situ. Palestina yang Islam ada banyak. Itu mereka ditempatkan di situ, tidak bayar, makan gratis. Kurang apa coba? Jadi sebenarnya mereka tuh baik ya. Ya mereka hidup berdampingan kok. Cuma sampai di sini digoreng. Betul. Mereka hidup berdampingan, Elia. Jangankan orang Islam, orang Kristen aja banyak yang percaya berita-berita.